Yesus yang digantung di salib menebus dosa kutu ini, dia menyamakan dengan orang yang ada di dalam Ulangan 21 nomor 22 23. Kalau dia tidak menyamakan, kenapa dia kutip itu? Bukan menyamakan itu, Bang. Kalau tidak, lalu kenapa Paulus mengutip itu? Menjelaskan, sebentar, Bang. Paulus itu menjelaskan bahwa Yesus menggantikan, bukan menyamakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Iya, saya ngerti di situ, Lul. Tapi dia mengatakan sebab ada tertulis. Di batok kepala. Silakan pasien pertama mungkin yang mau diobati segera untuk sembuh, silakan. Siap. Ya, Bang Juma. Ada pasien pertama ini, Saudara Keong, Bang Juma. Ya, dari namanya saya melihat ini kelainannya udah lama, tapi masih bisa sembuh. Yang penting Saudara Keong rajin minum perasan celana dalam bini yang sedang haid. Insya Allah disembuhkan. Mari saya lihat tangannya dulu ya, yang kiri. Gimana Saudara Keong? Keluhannya gimana? Bang Keong, nggak usah malu-malu gitu, nggak usah pakai gemetaran, nggak usah, langsung aja Bang. Sini tangannya yang kiri. Nah. Oh iya. Oke, kalau enggak saya aja ya. Ini pejabat dari mana ini? Tunggu lagi masak. Waduh. Satu-satu. Pasiennya banyak di sini, Guru. masakan teri. Iya. Saudara Keong, mari kita diskusi pelan-pelan Saudara Keong. Cara saya nerapi pasien itu harus saya suruh bertanya dulu, biar ketahuan dari cara dia bertanya itu akan ketahuan gejala awalnya seperti apa. Silakan. Anda bertanya dulu tentang tema apa, temanya di sini. Jadi di sini tadi antara Matius 7:21, kehendak Bapa itu Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Dijawab Yohanes 5:30, ternyata kehendak Bapa Yesus Tuhan. Tapi mereka balik, kehendak Bapa Yesus adalah Tuhan. Gitu tadi topiknya. Oh iya, mungkin bagus kalau hostnya dibikin temanya, karena pasien itu tidak semuanya tahu ruangan apa ini. Jangan sampai ini adalah ruang bersalin, yang datang itu orang penyakit gondok, kan nggak cocok. Ditulis di depannya supaya pasien ini bisa tahu ini apa, ruang bayi kah, atau bersalin kah, penyakit mata kah, penyakit gigi atau apa. Karena saya lihat rumah sakit ini pasiennya pada cupu-cupu semuanya. Jadi tolong dibuka ruang depan, itu ditulis ini spesial untuk pasien yang bermasalah dengan konsep ketuhanan atau konsep kenabian atau konsep kitab atau apa gitu. Ayo mas kasih stiker. Ya. Ini kan berkaitan dengan apa, pasien ini kita harus betul-betul konsentrasi untuk apa keluhannya gitu. Sambung aja Bang Juma. Yang diusir oleh Yesus itu yang menganggap Yesus Tuhan atau yang menganggap Yesus utusan Tuhan? Nah itu silakan. Ya, berarti berurusan dengan Yesus ini Tuhan atau Nabi atau bukan Tuhan gitu. Apa hubungan Muhammad dengan Yesus? Mereka sama-sama utusan Tuhan. Enggak. Kalau Yesus utusan Tuhan kepada kaum Israel saja, kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Muhammad itu pejabat surga atau pejabat gua gelap? Nabi Muhammad, iya, Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan pemilik langit dan bumi. Pertanyaan saya, Ya, itu pejabat surga atau pejabat gua saya gelap? nggak bisa menggunakan istilah pejabat
karena saya tidak terbiasa menggunakan otak sengklek dengan istilah kenabian. Beliau itu nabi yang diutus oleh penguasa langit dan bumi. Jadi ada penguasa langit dan bumi, yaitu pencipta langit dan bumi. Yang duduk di pemerintahan. Enggak ada pemerintah. Sama si Keong aja. Ya belum Mas. Silakan Keong. Enggak. Bentar ya. Bentar. Kita itu nanya kan, apakah umat pejabatnya? Saya bertanya gini. Ya. Si host tadi bertanya ini. Ya. Pakai Tuhan atau bukan? Lalu kemudian saya tanya di dalam Matius 25 ayat 31. Pertanyaan saya sederhana dan tadi nggak dijawab ya. Ada nggak seorang manusia dari surga ya? Surga ini dalam dunia kemudian dilayani oleh para malaikat, lalu dia mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, kuasa yang memasukkan orang ke surga dan ke neraka. Ada nggak seorang manusia atau Nabi Musa kan, Nabi Adam kan, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun bisa nggak melakukan? Kalau ada, tolong tunjuk dalilnya Pak, Bang. Silakan. Iya. Oke, baik. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus terkait dengan apa yang Anda sampaikan, adakah kemudian seorang yang datang dari surga? Dari sini aja Anda keliru besar. Yesus itu tidak berasal dari surga. Kata siapa Yesus itu berasal dari surga? Bang. Itu hanya sabar dulu. Bicara sesuai ayat. Ya, makanya saya luruskan, Bang. Data yang Anda bawa itu adalah data olahan Lembaga Bible Indonesia yang memang kerjanya menyesatkan jemaat. Itu bukan surga itu. Yesus itu adalah firman yang berasal dari langit. Dan Yesus ketika datang ke bumi ini itu tidak melalui surga terjun ke bumi, enggak. Bang. Tetapi Yesus itu keluar dari rahim. Yesus itu berasal dari rahim wanita bernama Maria, bukan dari surga. Cuman dipelintir kemudian oleh lembaga lupa ayat Injil, sehingga yang tadinya langit itu dirubah menjadi surga. Nah, itulah hebatnya seorang Bang Suma yang bisa meluruskan sesuatu yang bengklot, yang sudah diimani 2000 tahun oleh orang-orang Kristen tapi tidak sesuai dengan penjabaran yang seharusnya. Yesus itu bukan berasal dari surga. Yesus itu berasal dari rahim seorang wanita bernama Maria. Dari sini aja kalian sudah salah besar. Jangan Baik, kan saya jawab Yesus. semua. Baik, saya jawab ya. Ya. Anda berkata bahwa Yesus bukan dari surga, dan Anda juga berkata bahwa Yesus adalah firman dari langit. Yang saya tanyakan. Ya. Kalau Yesus berasal dari langit, firman-Nya ya. Lalu kemudian ketika Anda berkata bahwa Yesus bukan dari surga, di sini Anda sudah salah. Ya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini itu dari surga ya kan. Lalu kemudian di dalam Matius 25, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia berkata di atas kemuliaannya. Ini kan dia bukan dari dunia ini lagi datang ke dunia. Ini dari surga datang ke dunia. Tidak ada Yesus itu. Zuma. Yesus itu tidak ada dari surga. Bentar. Itu tidak adanya, itu lain cerita. Sekarang pertanyaan saya tadi, Anda nggak menjawab. Ada nggak seorang manusia atau nabi Anda sendiri yang bisa melakukan seperti Yesus? Cuman Yesus, karena cuman Yesus satu-satunya nabi yang diselamatkan oleh Tuhan dari pencobaan pembunuhan kaumnya.
Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Yesus itu terancam dibunuh oleh orang sebangsanya melalui tangan Roma, pencipta langit dan bumi mengangkatnya ke langit. Nah, beliau nanti akan diturunkan Sebentar, kembali Anda nggak menjawab pertanyaan saya kok. Loh, kan saya sudah mengatakan satu-satunya Bentar. kucelu. Anda nggak- Diam dulu ya. Bentar. Anda Diam. tidak mendengarkan jawaban saya. Jangan pancing saya keras. Ndul. Jangan pancing saya keras dengan ketololanmu itu. Saya sudah bilang, satu-satunya manusia yang diangkat ke langit karena terancam ingin dibunuh oleh makhluk lain. Paham? Belum paham juga? Mau ku robek juga kepalamu supaya masukkan gedak di dalam supaya kau paham. Yesus itu bukan makhluk dari langit. Yesus itu diterangkan dalam Yohanes 3 nomor 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maria itu adalah daging. Ketika dia melahirkan kucluk, yang keluar itu daging. Yohanes 1 nomor 14. Perkataan Tuhan, ide Tuhan itu telah menjadi daging. Untung dikasih roh, kalau tidak dia keluar jadi mayat. Paham kau sampai sini? Ini bukan gereja, bukan tempatnya orang bodoh di Jawab sini. nih. Apa yang kamu jawab? Apa yang kamu jawab? Kutanya dulu samamu. Bentar. Yang dengar. Ini saya baru Saya tahu. bertanya. Kalau saya bertanya, baru kau jawab. saya tahu. Saya belum bertanya. Saya baru bertanya ini. Yang keluar dari rahim Maria, daging atau berupa uap gas? Jawab. Bagaimana bisa saya menjawab? Anda aja menjawab kok. Ada nggak seperti manusia yang seperti Yesus yang datang dari surga menghakimi orang? Ada nggak? Saya Anda dari tadi jawab, nggak jawab loh. saya Satu pun nggak dari jawab semua yang tadi ada di room ini. sudah aku Nggak ada yang jawab tadi, Endul. Udah aku jawab, ku bilang samamu, satu-satunya manusia yang diutus oleh pencipta langit dan bumi turun ke bumi tapi tak kuasa membendung perlawanan umatnya, hanya Yesus. Diangkat kemudian ke langit oleh Tuhanku untuk diturunkan kembali sebagai hakim untuk menghakimi terdakwa, yaitu Kristen laknatullah alaih. Sampai sini belum paham juga? Apa pembuktiannya kalian yang dihakimi oleh Yesus? Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat nama Yesus, bermukjizat, mengusir setan, itulah yang dihakimi oleh Yesus kelak. Sampai sini paham kau? Belum juga? Mau ku kasih lem Korea di kepalanya? Mau? Dengar kalau dijelaskan itu. Kalau berbicara satu-satunya enggak. Enggak jawab kok. Saya sudah jawab. Saya tanya Anda enggak jawab kok. Saya sudah jawab. Dengarkan jawaban saya. Dengarkan jawaban saya. Satu-satunya. Dengarkan jawaban saya. Pasang kupingmu. Manusia biawak, pasang kupingmu. Saya sudah jawab. Satu-satunya utusan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan naik ke langit karena ancaman pembunuhan kaumnya melalui penguasa kala itu hanya Yesus, dan dia akan turun ke dunia ini kembali untuk menghakimi Kristen. Sudah ketiga kalinya. Hati-hati, ada sandal jepit di sini. Dan saya ungkap kebohongan Anda dengan mengatakan satu-satunya manusia atau makhluk yang turun dari langit. Di dalam 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Tuh. Jadi ada juga makhluk-makhluk langit yang oleh Bible, lembaga Bible, dirubah langit itu menjadi surga. Padahal itu makhluk-makhluk langit sama dengan dia yang berasal dari langit. Makhluk langit itu iblis, malaikat. Nah, itu sama seperti Yesus. Jadi bukan cuma Yesus yang berasal dari langit. Apalagi? Pertanyaan saya jangan kau lupakan. Yang keluar dari rahim Maria daging atau uap? Jadi kesimpulan saya tadi bahwasanya hanya Yesus lah yang bisa dari surga datang ke dalam dunia menjadi hakim yang adil
berkuasa memasuk yang nggak ada ya. Tidak ada kalau- Yesus kalau misalkan berkuasa nggak ada yang bisa melakukan lame-lame. Tidak ada Yesus berkuasa. Markus 10:40, Yesus ditanya di situ dan Yesus menjawab, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Hal itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa saja yang telah disediakan oleh Bapakku. Aku tidak berhak. Berarti Yesus tidak berkuasa. Jangan kau asal-asalan di sini. Ini bukan gereja. Kalau kau berbicara itu harus berdasarkan data. Ini bukan gereja, kawan. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Yang keluar dari rahim Maria itu daging atau uap atau asap? Jawab. Daging yang bernyawa. Daging yang bernyawa. Kalau saudara Keong, apa yang keluar dari rahim Maria? Daging atau asap? Manusia yang Allah. Manusia yang sangat ajaib. Ya, itu betul, manusia ajaib. Keong, yang keluar dari rahim Maria itu daging atau asap? Ini bentar. Ini hostnya kok main mute ya? Kenapa ya? Dari tadi awak ngomong mute terus. Ya, silakan Anda jawab. Menurut Anda, ketika Yesus datang ke dalam dunia, jangan di mute ya. Iya, gantian. Ke dalam dunia, menurut Anda apa? Apa yang Anda lihat di situ? Dia kan manusia nih. Iya, Roh manusia. kah? Asap Daging. kah menurut Anda? Daging. Nah, pencipta Kalau langit dan kemudian daging bumi. manusia Pencipta sama langit, seperti kita. pencipta langit dan bumi yang disebut Yesus sebagai Bapa, daging atau bukan? Daging yang paling Allah. apa? Jangan dulu gue masak. Tutup dulu kau. Udah. Pencipta langit dan bumi yang Yesus sebut sebagai Cuma Bapa, saya yang bisa mengkaukan itu cuma. daging atau bukan? Bentar. Suaranya terputus. Iya, kamu kan mengakui bahwa yang keluar dari Maria itu daging. Nah, pertanyaan saya, pencipta langit dan bumi yang Yesus sebut dengan sebutan Bapa, daging atau bukan? Ibu? Roh, Bapa, bukan daging dia. Nah, bukan daging. Masalahnya Sama gimana? nggak antara Yesus yang daging? Sama nggak antara Yesus yang daging dengan Bapa yang bukan daging? Sama nggak? Logika Anda gimana? Sama nggak menurut Anda? Ya kok jadi Apakah tanya roh saya, dengan daging sama nggak? Ku lempar juga sabuk Tanya. kelapa nanti ke lama-lama. Seharusnya kan Kenapa kau tanya balik ke saya? Saya tanya ini sama pemahaman Anda nih, bahwasanya sama tidak daging dengan Bapak yang bukan daging. Sama nggak? Ini semua ini pasti merobat jalan ini naik. Ini mantan maling ayam digebukin masa ini kena otak balok. Jadi saraf pada gangguan semua. Giliran Susah nanya juga. lancar, giliran jawab macet. Sama dalam hakikat kealahannya sama. Hakikat kealahannya sama. Ya, coba ganti pemain dulu ya. Sama dalam hakikat kealahannya. Hakikatnya Ya, betul. Kalau Yesus adalah coba kau tunjukkan di mana tertulis hakikat Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Loh kan Bapak mengatakan, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lah, hakikatnya yang saya katakan, hakikatnya, hakikat. Itulah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, karena dia adalah satu dengan Bapa.
Satu dalam hakikat itu tadi. Kalau saya mengatakan aku dan Ini Bapa saya adalah kembali satu, juga. berarti saya juga sehakikat Bapa. Betul, satu dalam hakikat Allahannya mereka satu-satu. Karena Kalau Yesus Bang Suma, dari kalau Bang Suma berkata aku dan Bapa adalah satu, berarti Bang Suma hakikatnya juga adalah Bapa dengan, gitu. dengan Bapak siapa dan Bapak siapa dulu? Elohim. Tidak sama dong, karena kamu Kenapa bukan dari tidak sama? Karena kamu Kenapa bukan dari tidak- Allah, kamu bukan dari Allah, kamu manusia. Semua Karena manusia itu manusia itu berasal dari Allah. Yesus Matius asal-usulnya dia- 4, Yesus Matius asal- 4 nomor Oke, 4. Matius 4 nomor 4. Manusia Yesus itu asal-usulnya dari Allah. Dia adalah firman yang berasal dari Allah. Aduh, parah ini. Bro, Udah lah, kamu ngomong gantian. dulu. Kamu harus Gantian. memilih bahwa Gantian Kamu dulu, ngomong. tanya dulu bicara, baru Anda jangan. ya saya jelaskan pertanyaan saya gini. Anda belum bertanya, nanti aja. Kenapa Nanti Anda Yesus jawab. sama? Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saya Yang juga awalnya firman Allah bersama-sama. yang menjadi Kamu bukan manusia. firman Allah, kamu ciptaan. Saya juga kamu firman ciptaan Allah. seperti Adam. Kamu baca Adam. Matius 4 nomor 4. Kau baca. Kamu Matius kamu 4 nomor itu 4. ciptaan Kamu seperti baca Adam. Matius 4 Seperti Adam. nomor Kamu 4. turunan Adam. Kamu Kamu bukan baca berasal dari- Matius Cuma 4 nomor beda dengan 4. Yesus. Bang Riyandi, kamu- tolong tertib Bang Riyandi. Kamu baca, tolong tertib. kamu baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma juga Kalau berasal Juma dari beda firman. dengan Yesus. Bedanya di mana? Jangan disamakan. Bedanya Yesus dengan saya apa? Coba. Ya, Silakan. beda dong. Bedanya di mana? Yang pertama aja. Beda. Perbedaannya ya. Yang pertama. Ya. Yesus tanpa persetubuhan ayah dan ibu, lahir dari Roh Kudus. Sementara Bang Zuma lahir dari mana? Saya tanya. Oke. Coba saya tanya jawab. Oke. Yesus berasal dari firman. Matius 4 nomor 4, Bang Suma juga berasal dari firman. Rohnya Yesus berasal dari Allah. Bang Suma juga rohnya berasal dari Allah. Kejadian 6 Bentar. nomor 3. Samanya itu. Apa bedanya? Coba. Apa bedanya? Aku dan Yesus rohku sama-sama dari Allah. Apalagi? Apanya lagi yang beda? Ayo. Bang Juma laki-laki, Yesus laki-laki nggak? Iya. Jelas beda Apa lah. bedanya? Jauh beda Anda dengan Rohnya Yesus dengan rohku sama. Kejadian 6 nomor 3. Dagingku dan dagingnya Yesus sama. Matius 4 nomor 4. Apa bedanya aku dengan Yesus? Gak ada. Gak ada bedanya. Coba kasih yang bukti bahwa aku dan Yesus itu beda, itu di mana? Coba. Gak ada bedanya. Tadi kan udah saya tanya. Apa tadi. bedanya? Bahwasannya Bang Juma Apa disunat, bedanya? Yesus disunat nggak? jauh berbeda Disunat dengan- juga. Ya sama. Sama. Nggak sama Anda dengan jauh kali gitu. Apa bedanya? Apa bedanya? Bang Suman dengan Yesus itu bedanya di mana? Yesus, bentar. Saya dulu, bentar dulu. Tadi kan saya bilang ke dalam dunia, ya, melalui proses kelahiran dari Bunda Maria, persetubuhan ayah dan ibu. Terus Lahir apa? dari mana, Pak? Apa maksudnya? Lalu kemudian ya, itu yang pertama. Lalu kemudian Apa? Yesus berasal dari surga, ya turun ke terus? dalam dunia lagi, menghakimi semua orang termasuk Anda. Anda bisa nggak? Itu konsep agamamu. Faktanya, Anda jangan mengatakan. hei, seluruh manusia itu berasal dari surga. Semuanya. Tidak ada manusia tidak berasal dari surga. Kata siapa? Kata siapa? Enggak. Kata Bible. Anda dulu berdalih di sini. Kata Anda Bible, berdalih kata di sini, Bible, Bang. Nggak ada. kata Berkata, Bible, kata Bible, Yesus berkata, kata Bible, Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Oke, jadi aku dan Yesus itu satu, sama. Aku dan Yesus itu sama, nggak ada bedanya. Cuman Bang Suma itu ganteng sedikit, paham? Apa bedanya ini Yesus hostnya kok dan main Bang Suma? mute ya, kenapa ya? Nggak ada, Beb. Dari sumbernya sama, ya, roh kami sama, jasad kami sama.
Kami sama-sama berasal dari Elohim. Dak, gugur. Diam dulu, bentar dulu, belum selesai. Banyuma pernah dikandung nggak? Pernah, Yesus? pernah, Nah, Yesus pernah jadi bayi nggak? pernah, Banyuma pernah. pernah, Merasakan ASI? pernah. Pernah. Waktu masih bayi udah bisa lari kenceng nggak? Iya, sama-sama enggak. Sama-sama enggak. Terus bedanya apa ya? Enggak ada bedanya, dia cuman diberi kelebihan kenabian aja. Nah, itu perbedaannya. Dia hanya seorang nabi, Bang Suma seorang guru, beda. Bolehlah saya menjawab. Pejabat datang. Pejabat negara datang. Begitu saudara Keong. Jadi kalau mau manusia kau tuhankan, mending kau pilih saya aja. Masih bisa kau temui, bisa kau datang cium tangannya, cium kakinya, daripada kau menghayal kayak begitu anak orang kau tuhankan. Mending Itu. ini Bang Juma. Mending kami menuhankan manusia seperti Yesus. Hidup, ya, yang hidup dan menghidupi, daripada saya mempercayai sesuatu yang mati. Contohnya Nah, kayu, di mana? ya. Di mana Yesus menghidupi? Di mana dalilnya? Kasih dalil. Kasih dalil. Batuan gitu kan. Banyak dalilnya Yesus menghidupi kok. Coba silakan. Yesus berkata ya. Yesus berkata Matius apa? Yohanes 11 kan? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu kemudian ketika ia menghidupkan Lazarus, Bukan Yesus menghidupkan. dari surga ketika pada akhir zaman. Bukan Yesus menghidupkan. Maksudnya Kalau itu Anda kan nggak bisa. Dia digaransi. Bentar. Kalau Anda nggak bisa, bahkan Nabi Oh, Anda saya sendiri juga kan nggak mampu. bisa. Saya juga bisa. Bisa saya. Siapa bilang mampu tidak kok. bisa? Sudah berapa banyak orang Nggak saya bisa. mualafkan dari mati berdalih lagi jiwa Anda di sini, keluar-keluar. mendapatkan hidup. Hei, orang-orang yang mendengarkan pengajaran saya dan mereka kemudian percaya Tuhannya Yesus itu satu-satunya Tuhan, dan Nabi yang diutus kepada Bani Israel itu adalah Nabi utusan Tuhan, Rasul utusan Tuhan kepadanya, lalu beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui pengajaranku, maka orang itu akan memperoleh hidup. Apa bedanya dengan Yesus? Gak ada. Gak ada. Coba. Anda kebiasaan bertakiyah sih Tidak bisa dong, nggak bisa Anda mengatakan Anda bertakiyah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Anda bisanya. nara. Saya Bang. bisa. Saya Anda bisa bisanya cuma menjaga diri bertakiyah saya, menjaga keluarga saya, karena itu perintah Al-Quran. Menjaga daripada kematian kekal, berarti saya menjaga agar keluarga saya hidup kekal. Bisanya saya jadikan anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya saya bisa memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu surga. Al-Quran saya mengatakan itu. Samanya seperti Yesus, kawan. Hehehe. Giliran saya deh yang nanya ke Banyuma. Banyuma, Ya. Tuhan siapakah yang pernah mati terkutuk di tiang salib? Nah, itu bedanya dengan saya, dengan Yesus dengan saya. Saya mati insya Allah dalam keadaan mulia sebagai Muslim, sedangkan dia mati secara terkutuk. Yesus. Tapi itu fitnah, itu hinaan. Kecuali yang mati itu adalah Yudas, ya wajar kalau dia masih terkutuk. Tapi kalau Yesus bukan. Yesus itu orang mulia, orang mustahil dia mati. Yesus itu tinggalkan dunia ini, itu diangkat langsung oleh Allah. Sedangkan Yudas itu ditinggikan atau dibangkitkan, diangkat kemudian disalib oleh orang-orang. Itu nih. Di mana dalilnya ditinggikan? Di mana dalilnya Bang Juma? Apa tuh? Di mana coba? Dalil apa? Dalilnya Yudas ditinggikan. Dalilnya Yudas, anak manusia akan ditinggikan, akan dibangkitkan. Anak manusia. Di sini siapa? Yes. Menuju kepada siapa? Iya, siapa lagi Iya. kalau bukan Yudas? Siapa? Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan Yudas?
Karena kenapa? Yesus mengatakan di dalam Di mana Lukas dalilnya? 24. Kita kan Yesus berkata di data Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur 109, Pak, kau komentari aja dulu, Bapak, kau komentari. Gantian dulu. ya. Kau Di komentari. dalam Mazmur 109 data 1 sampai data nomor 31 itu semuanya adalah doa-doa Yesus untuk Yudas. Sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Mau saya bacakan kepada kalian, mau? Nggak usah. Selamat nggak malam usah. semuanya. Ya. Ya, sekarang host tolong tanya Bang Juma 06 official nih. Dia bisa nggak berdiskusi dengan saya pakai Bisa. aturan? Bisa, Jangan bisa. memotong narasi orang. Bisa nggak? Tanya dia dulu. Bisa. Yakin? Yang penting Yakin? Yang penting syaratnya ada dong. Yang penting lawan diskusi saya itu berakal. Itu aja. Nah, saya udah jangan tengil. Anda tuh tengil. Sebel saya. Anda berakal nggak nih? Enggak, yang bilang pinter tuh cuma follower Anda. Anda berakal Anda nggak? pinter Juma. Anda berakal Ya nggak? sekarang jangan potong narasi saya. Anda Kita berakal gantian, nggak? ya. Kan kita belum Oke, mulai. Kita santai aja tentukan tema yang paling Anda kuasain. Oke. Apa kata Anda barusan? Tentukan tema yang paling Anda kuasai. Oke, baik. Oke. Oke. Jangan potong narasi saya ya. Siap. Saya angkat tema. Siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Iblis atau Elohim? Saya mulai. Oke. Saya mulai. Oke, silakan. Dengarkan. Ketika Elohim menyalibkan seseorang, maka orang itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang itu pasti dikutuk oleh Elohim. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya orang Yahudi, orang suci, orang yang dikasihi, dikutuk oleh Elohim. Adakah orang yang dikasihi, orang yang kemudian dicintai oleh Elohim, yang kemudian dikutuk dan disalib oleh Elohim? Tunjukkan datanya di kitabnya Yahudi. Silakan. Yahudi, Yesus belum turun ke dunia. Anda jangan ke situ. Katanya tema yang paling sulit. Katanya Anda sama aja tema nanya yang begini nih. paling sulit. Tunjukkan di mana Abraham menjalankan hukum Taurat. Katanya Kan itu pertanyaan bodoh. tema yang Taurat paling belum diturunkan di zaman sulit. Abraham. Katanya tema yang paling sulit. Saya. Memang semua Takut Anda setan, sebenarnya, Juma. semua setan Nih, kau ajak ke pertanyaan sini, Anda tuh. teman-temanmu memang Tunggu, nggak ngomong dulu sanggup, lah. nggak bisa sanggup, Nih, nggak sanggup menghadapi pertanyaan Anda tuh, manusia. sama aja begini. Gua turunkan kau. Tunjukkan di mana Abraham. Jangan Bang Andi. Kita harus bisa, lihat ya. kesombongannya dia itu harus kita bungkam di sini. Kalau beliau masih mau naik, silakan Anda naik, tapi jangan sombong. Kan udah aku bilang berakal. Anda memancing saya untuk memberikan Anda tema terberat. Kita coba dulu saya sama Juma. Sebenarnya itu bukan tema berat. Itu tema yang hanya untuk menampol doktrin gereja dari Kita barat cobalah yang dulu menipu saya sama kalian Juma. selama 2000 tahun. Paham? Ya, maaf Kanda Bang Andi. Ya, gua naikin Silakan. lagi. Ya, silakan saudara tokoh komentaria. Jadi ketika saya bertanya, tunjukkan orang-orang Kristen ini apa yang mendasari kemudian saya bertanya seperti itu, saudara. Karena orang Kristen ini ketika ditanya tentang penyaliban, kenapa Yesus disalib? Apa larinya? Nubuat, sudah ada nubuat di kitabnya Yahudi, sudah ada nubuat di dalam kitab Yesaya, sudah ada nubuat di dalam kitab ini, sudah ada nubuat. Terus kenapa giliran saya bertanya seperti ini, Anda kemudian menangis, meringis, dan mengatakan bahwa itu tidak ada karena belum terjadi penyaliban. Ini sebenarnya saya membuka jalan nih.
buat saudara Kristen untuk melampiaskan kemudian doktrin dogma. Kalau doktrin dogmanya itu betul, berarti Bang Suma membuka jalan untuk supaya orang Kristen membuka data di dalam kitab Yahudi tentang nubuat penyaliban tersebut. Pertanyaan saya sederhana, di mana ayatnya Elohim mengutuk orang yang dikasihi, mengutuk orang yang dicintainya, mengutuk anaknya sendiri, itu tertulis di mana di kitabnya orang Yahudi? Katanya ada nubuatan. Silakan Anda tunjukkan nubuatan itu. Saya tunggu. Silakan. Hati-hati bukunya robek. Tunggu, saya mesti ini kan saya siap ditanya apapun ya, Anda tuh bertanya aja, jangan menyimpulkan. Nah, tapi saya harus membutuhkan waktu cukup lama juga ya, karena saya kan nggak tahu apa yang akan Anda tanya. Saya harus mencari dulu. Makanya Pak, tunggu Pak. Bang, udah jangan saya siap dibilang jangan. Naga Bonar bilang begini, udah aku bilang ya Anda tuh kapasitas Anda bertanya, jangan menyimpulkan. Udah diam, bertanya saya jawab. Matilah kau. Udah aku bilang jangan kau ikut. Saya mau jawab ini, saya mau jawab diam. Tengil agak lu tengil, tau nggak? Biji pelermu masih sebesar kelereng, jangan ikut bertempur. Kau ikut pula bertempur, matilah kau. Tengil nih, saya jawab ya. Lu buat bukan agak lu tuh tengil, tau nggak? Udah silakan. Dipikir keren gitu. Silakan. Cuma. Masih mending saya daripada mulut besar tapi nol otak kosong. Anda otak kosong nih. Udah, Semua narasi Anda tuh kacau Juma. Nggak usah merepet. Jawab. Ini siapa yang nge-mute saya sih? Jawab. Jawab di mute. Oke, nubuat tentang Yesus ya. Di dalam kitab Ulangan 18 ayat 15. Saya baca ya. Ya. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Digenapi di Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Maaf. Nih, yang mau muntah tuh saya sebenarnya kalau nggak dengar kesimpulan Anda. Mana dalilnya Elohim menginginkan membunuh, mengutuk orang yang dikasihi, Cak Kangkung? Cak Kangkung. Ya ntar dulu, ntar semuanya ada nubuatannya di Nabi di kitab Yesaya tuh, nubuatan penderitaan Yesus tuh. Tengil. Butuh tisu nggak? Enggak, cuma Anda tuh nggak pantas menyimpulkan. Anda bukan orang Kristen. Saya tidak menyimpulkan pemakan beda. Saya cuma bertanya. Gue juga bisa ngehina ya. Di mana? Yang bilang keren tuh cuma follower. Di mana dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya? Di mana? Di mana dalilnya? Bentar Bang Juma. Lihat. Ini saya mengatakan Anda pemakan dada karena Anda pemakan babi kan? Babi kan makannya dada. Nggak usah tersinggung dengan kayak gitu. Yang kayak gitu aja tersinggung. Tapi ya nyembah manusia nggak tersinggung. Santai aja bro. Tengil tau gak? Tengil begini tapi sudah banyak orang kuaraskan dari golongan ya, karena kalian. Anda nggak ngerti, orang nggak mengerti semua. Oh bukan, ini buktinya Anda kelabakan. Udah berapa menit ini? Ponganya Anda mari dengan saya, Mansuma mana? Nih, syaratnya cuma Anda tuh orang nggak mengerti apa-apa tentang Kristen. Ya sudah, saya kan udah bilang syaratnya cuma berakal doang kalau mau diskusi dengan Anda nggak berakal. Ya kalau Anda sendiri berakal nggak? Oh, berakal dong. Nah, ya sudah. Kalau Anda berakal, serahkan kepada saya datanya. Mana Tuhan mengutuk orang yang dikasihi, itu dalilnya di mana? Oke. Yesaya 53. Ada di situ orang dikasihi dikutuk. Itu nubuatan tentang Yesus. Saya tidak minta nubuatan, kucuk. Itu Anda harus minta nubuatan, tidak minta yang nubuatan. saya tanya di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Anda tuh diskusinya cuma bisa begitu. Di mana dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihi, mengutuk orang yang dicintai? Di mana dalilnya? Di kitab Perjanjian Baru tuh, dalilnya Alkitab.
Itu Peristiwa bukan firman penyaliban Yesus, Elohim. itu dalil. Kamfred, yang saya minta firman Elohim, bukan firman Lukas, firman Markus, firman Elohim. Kuclu Kitab pemakan Injil dedak. itu saksi mata peristiwa yang terjadi. Saya tidak Itu mau dalil, ditipu. kalau Katanya kamu cerdas, katanya kamu berakal. Yang saya ya minta benar, dalil, saya lebih berakal dari Anda. firman Elohim. Sejak kapan ngomong Lukas mulu. jadi Elohim? Sejak kapan Markus jadi Elohim? Markus itu saksi mata yang menulis Saya tidak peristiwa. tanya saksi mata, coach. Saya jawab itu. Yang Teriak-teriak saya mulu. minta Ini bisa nggak firman gantian nggak sih? Bisa gantian nggak sih? Elohim, Cak Kangkung. Keren tuh. Ini yang bilang keren tuh follower Anda doang, tau gak? Iya, Orang ini bagaimana? buktinya. Masih dipertahankan apa dilempar? Biarin nih? aja Bang Ade, biar dia Biarin gila ya. di sini, biar dia gila di sini, gila Iya, dan biar akan Anda pergi gila dengan juga. manusia. Anda kalau sama saya Yang nggak boleh saya gila. minta Kalau nggak ada dalil saya, Anda gila firman sendiri tuh. Elohim. Menimbulkan iman Kristen. Kalau ada saya nggak boleh gila Anda ya. Saudara, yang saya minta dalil Hei, 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 firman hei, hei. Elohim. Nggak boleh. Firman Elohim Nggak yang boleh gila saya di sini. minta. Firman Elohim. Anda ngerti nggak sih Ya, firman Anda nggak Elohim? boleh gila di sini ya. Anda Ya, dengerin yang saya saya. Jangan minta gila firman kalau ada saya, jangan Elohim. gila. Saudara, yang saya minta firman Elohim, kan Yesus berkata nih, saya kan tadi beranjak dari Lukas 24 tuh. Lukas 24 nomor 44 kan itu pernyataan Yesus tuh, bro. Apa kata Yesus? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah, saya minta di dalam kitab Tanakh, di dalam kitab nabi-nabi, saya minta tolong tunjukkan firman Tuhan di mana Tuhan mengutuk orang yang dikasihi, orang dicintainya. Berarti Anda harus menunjukkan kepada kitab yang ditunjuk Yesus, bro. Kitab Taurat, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Lukas Anda tunjukkan, Lukas bukan nabi. Markus Anda tunjukkan, dia bukan nabi. Surat Paulus, Paulus bukan nabi. Hargailah itu. Lukas 24:44, pengarang Lukas mengatakan, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Maka jangan salahkan, saya minta dalil. Tolong tunjukkan di mana Tuhan mengutuk orang yang dikasihi dan dicintai. Tunjukkan dalilnya, silakan. Oke, yang saya ingat saya nih ya, di dalam kitab Taurat jangan tepuk-tepuk tangan. Emang keren. Lu pikir lu keren? Di dalam kitab Taurat, Ulangan 18 ayat 15, digenapi di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 37. Di dalam Mazmur 110 ayat 1. Baca ayatnya, Dan Bang. digenapi di dalam Matius 22 ayat 41. Di dalam Yesaya 7 ayat 12. Coba. Di dalam Yesaya 40 ayat 3. Narasinya baca, Digenapi Bang. di Matius 3 ayat 1. Yesaya 53 ayat 3. Zakaria 9 ayat 9. Digenapi di Matius Makulau, 21 ayat 4. yang saya Di minta Yesaya itu 43 bukan. ayat 11. Ay, Daniel 7 ayat 13. Ini bukan gereja, ini bukan gereja loh. Saya Ya, kan udah Anda mau bilang, nanya, mau minta jawaban syarat apa? diskusi dengan Bang Sumai itu berakal. Dari tadi saya Di dalam Yesaya 7, Tengil lah, kalau tengil, Yesaya tau 7, dengar. Dengar. Gua ngapain ngedengerin lu, Wahai nggak ngerti manusia apa-apa kucluk. ngedengerin. Lu yang penyembah iblis, dengarkan saya. mesti ngedengerin gue. Yesaya 7 nomor dengerin, 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan dia akan menamai dia Immanuel. Saya tidak minta itu. Saya minta firman Tuhan terkait dengan Tuhan mengutuk orang yang dikasihinya. Apa kamu nggak malu? Nggak malu di hadapan orang Kristen Indonesia? Kamu dipersaksikan loh itu. Ya, kamu masih dengar di bawah kan? Kamu dipersaksikan oleh orang Kristen. Orang Kristen itu benci kali dengan Bang Suma, asal kau tahu. Benci sebenci-bencinya. Jadi setiap Bang Suma live, mereka akan memperhatikan, mereka mencari di mana kesempatan Bang Suma ini jatuh dan di mana kesempatan Bang Suma ini bisa dikalahkan oleh saudara kami Kristen. Tapi ternyata rugi mereka beli data, nonton kelompok berkelompok mereka nonton, se-RT mereka nonton, berharap si toko yang tadi ini bisa mengalahkan Bang Suma. Tapi ternyata apa?
Yang saya minta, di mana Elohim mengutuk orang yang dikasihi, orang yang dicintainya. Itu di mana? Di mana dalilnya? Kan gak ada, bro. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu hoax. Ini saya jawab Itu ya. hoax itu. Silakan. Ingat ya, harus pakai akal. Syaratnya harus berakal. Yesaya Silakan. 53, Yesaya 53 ayat. Bentar. Di mana? Yesaya 53 Coba ayat Anda 6 ya. baca. Silakan Anda baca. Kita mengambil jalan sendiri. Tapi Baca. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Tuhan pada Yesus Yang saya dia minta dianiaya, Tuhan tetapi dia mengutuk. membiarkan diri ditindas dan tidak Tuhan Yang- telah menimpakan kepadanya kejahatan kita seteraniaya sampai mati di kayu salib. Kenapa? Mana ada dalilnya begitu di situ? Tuhan berfirman. Halo. Parah ini orang. Baca biasa. Kita sekalian sesat Oke. seperti domba Kita baca mengambil ya teman-teman. jalannya sendiri. Yesaya 53 Tetapi Tuhan telah bentar, nomor 6. saya dulu ngomong. Banyak itu dalilnya, itu Mana? dalilnya. Apalagi yang Oke. mau Anda tanya? Saya boleh baca? Sana. Kita sekalian sesat seperti domba. Coba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. tapi dia Jaringan saya jelek tetapi kali ya. Dia Enggak, lawan yang Cek. jelek. Keong, Dia ngoceh terus dia. Cek. Bang Keong, tolong diam dulu Bang Keong. Sinyalnya jelek Bang Keong. Kan Bang Juma. ini Iya. Di dalam Yesaya dia 53. tertikam, orang akan Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, baik. Ya, Yesaya 53 nomor 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang saya minta ini Tuhan mengutuk. Paham? Tuhan mengutuk orang yang dikasihinya. Saya minta dalil di mana Tuhan mengutuk orang yang dikasihi itu. karena pemberontakan manusia, makanya Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita, pemberontakan kita, sehingga dia menjadi Di mana dalilnya di situ terkutuk? Di mana? Tunjukkan ke saya di mana ada kata kutuk di situ. Di mana? orang yang dikasihinya. Di mana? Di mana kemudian orang dikasihi di situ diceritakan? Ayat Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang saya minta di sini dalil Tuhan mengutuk orang yang dikasihi. Coba. itu pemikiran Anda. Sekarang saya tanya, Kak. Mengenai Saya minta dalil loh. Kenapa saya minta dalil bahwa orang yang dikasihi itu yang dalilnya dikutuk? kepada saya. Karena berdasar kepada Galatia. Terserah. Saya tidak 53 ayat 6 ini. Tetapi Saya minta dalil. Dalil kepada saya. Saya minta dalil orang yang dikasihi kemudian dikutuk oleh Dikasih jawaban, Tuhan. Ada nggak? Membiarkan diri tindas dan tidak membunuh domba yang dibawa ke pembantaian. Apa enggak jelas itu? Dikutuk Elohim, mana dalilnya? Jadi Mana dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihinya? Yesus Mengutuk. seperti itu, enggak ada.
Baik, nggak ada berarti. Tanya. Nggak ada berarti. Di dalam Imamat 26. Kalau tidak ada berarti. Makan batu di negerimu untuk sujud menyembah. Kalau tidak ada dalilnya, berarti yang dikutuk di atas salib di Galatia 3 nomor 13 itu bukan Yesus Kristus anak Maria. Karena nggak ada dalilnya toh. Berarti yang mati terkutuk di atas salib di Galatia 3:13 itu bukan anak Maria. Itu aja. Sudah selesai. Bang Juma, izin boleh Keong diganti sama Pak Pipo nih, Mr. TB, Kopung Pipo. Soalnya sinyalnya Keong kayaknya jelek Bang Juma. Bukan sinyalnya jelek, kayak sengklek. Oh. Putus-putus deh. Udah, saya aja lah. Saya aja lah. Masa. Bukan gejala saya Udahlah, enggak memang ada jawabanmu, enggak memang ada jawaban. Kayak sesat. Masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menilai Yesus. Dia dianiaya, tetapi tidak membuka anak domba yang dibawa ke Padahal bukan pembantaian. itu pertanyaannya loh. Kacau ini orang. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya di mana dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihi? Saya jawab ya. Saya jawab dan Ngomong sendiri dia Bang Andi. kalau dalilnya dalil di dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah seperti itu nggak ada memang. Udah nggak ada. Berarti Oke, udah mute dulu. Kalau tidak ada berarti yang digantung terkutuk di atas tiang salib berdasarkan Galatia 3 nomor 13 itu bukan Yesus anak Maria. Dah, selesai. Oke, baik. Gitu dong. Udah selesai. Saya nggak bisa jawab itu pertanyaan. Clear. Berarti bukan Yesus. Makanya di dalam Mazmur 109, di situ jelas dikatakan Yesus itu bernubuat. Yesus itu menceritakan tentang dirinya. Lah, Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Yesus yang berkata harus tergenapi apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Mazmur, kawan. Di dalam Mazmur 109 dikatakan begini, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Siapa orang fasik yang dimaksud? Yudas. Oke, paham sampai situ? Karena di dalam kitab Amsal yang dimaksud orang fasik adalah orang yang makan suap. Nah, siapa yang makan suap? Yudas atau Yesus? Yudas, paman. Yudas. Sedangkan di situ dikatakan sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedangkan aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Itu jelas itu. Angkatlah seorang fasik atas dia. Berarti ada orang fasik yang harus menggantikan Yesus, dan ada pendakwanya kemudian di sebelah kanannya. Siapa itu? Paulus. Apabila dihakimi
biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jabatannya sebagai murid Yesus itu diambil oleh orang lain. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jeripayahnya. Mulai bertakia lagi. Ini adalah nubuat tentang Yudas, Koclo. Kok bertakia pula kau katakan? Saya sedang membaca dalil, dan kalau saya selesaikan membaca sampai 31, barulah engkau tahu bahwa selama ini yang kau sembah itu adalah Yudas alias iblis. Saya tanya dulu sama saudara, percaya ndak Anda kalau Yesus itu mengatakan Yudas itu iblis? Percaya nggak? Percaya ndak kalau Yesus berkata Yudas itu iblis? Percaya, Paman. Jawab. Percaya. Percaya kan? Kalau Anda percaya bahwa Yudas itu adalah iblis dan terbukti bahwa yang disalib itu adalah Yudas, berarti yang kamu sembah siapa? Sibilisisis. Sibilisisis. Mana di Yudas disalib? Tadi dalilnya saya sudah bacakan loh. Bukti Yudas yang disalib adalah saya tidak memelintir. Sekarang dengarkan saya. Bahkan di dalam Quran sendiri Yesus mati, wafat. Lukas. Kristus telah menebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Siapa yang terkutuk menurut Elohim? Yesus atau Yudas? Jawab, jujur kamu. Jujur. Silakan. Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus yang disalib itu enggak ada yang orang lain. Siapa yang terkutuk? Yesus yang terkutuk, di situ mati terkutuk. Kenapa kamu menuduh Yesusku sebagai terkutuk? Apa alasanmu? Jawab. Apa alasanmu? Itu sudah sesuatu yang harus terjadi. Tidak ada yang bisa menghindari. Itu maumu. Itu maumu. Yang saya minta jelas, akurat, ada datanya. Kenapa kalian menuduh bahwa Yesus itu terkutuk? Apa alasannya dan apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Jawab. Memang sudah direncanakan. Itu maumu. Yesaya 53 Saya dari tadi minta dalil. Saya dari tadi minta dalil. Di mana Elohim mengutuk? Di mana Elohim mengutuk orang yang dikasihi dan dicintainya? Anda tak sanggup membuktikan dalil itu. Oke. Anda yang nggak terima, Anda mengikuti pemikiran Anda sendiri. Saya tidak mengikuti. Oke, sekarang saya tanya. Sebab dengar kawan, santai kita ya. Kita berdiskusi secara ilmiah nih ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Itu Anda baca, Anda tahu dong. Di mana ayatnya? Tertulis di mana? Jangan kau pakai jurus. Banyak ngomong ayat dia nggak tahu. Orang digantung di tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Ya Anda kan udah tahu Galatia berapa, coba. Anda kan Otet. Inilah kamu cuma modal kuping. Kalau di gereja kamu itu cuma modal kuping. Kau ke gereja itu cuma lihat paha saja di sana. Bukan kau ke sana dapat ilmu. Kamu Anda hanya yang karena modal congor di sini loh. sebagai Nah, sekarang kenapa Anda nggak tahu? Tertulis di mana itu? Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kenapa Anda nggak tahu? Ngapain kau ke gereja hari Minggu? Ngapain? Saya kasih
Ngapain? Menerima sesuai dengan Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu ke gereja hari Minggu ngapain? Kau coli di sana lihat paha cewek, ya? Atau kau ke sana karena di situ ada minuman keras yang gratis sampai kau ke situ? Saya tanya samamu tertulis di mana? Galatia, di Galatia 3 nomor 13 itu, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana itu? Tertulis di mana? Bang Juma. Oke, Dari Bang tadi Keong, gantian dulu ya Bang Keong ya. Bang Keong, gantian dulu ya. Silakan, Ya. silakan. Jangan ini gantian Bang dengan Juma jangan saudara yang lain. dia nih, nggak bisa nih dibiarin. Keluar. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang paham Bible, Iya, Bang. Terima kasih. tapi yang berakal ya. Terima kasih sebelumnya ya Bang, semoga sehat selalu abang-abang semuanya. Siap. Ya, silakan. Saya baru masuk langsung dibesarkan saya langsung di sini. Kenapa gitu Bang? Iya, saudara. Saya ditanya, di mana buktinya bahwa Yesus itu tidak disalib? Saya jawab, bukti tertulis secara akurat di dalam kitab Anda sendiri. Di mana itu? Galatia 3 nomor 13. Itu bukti bahwa bukan Yesus yang disalib. Sebab yang disalib di situ adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13. Nomor 13. Apa dikatakan di situ Bang? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk oleh karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu manusia terkutuk? Dia manusia kudus tapi rela menjadi kutuk supaya kami yang terkutuk ini. Itu maunya saudara, itu maunya saudara. Bukan maunya saya, bukan maunya Itu saya. maunya saudara. Itu maunya saudara. Bukan, itu ada tertulis loh Bang. Iya, itu maunya saudara. Makanya saya tanya dulu, tuntaskan dulu, di mana tertulis Kristus telah dikutuk? Di mana tertulis bahwa sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib? Itu tertulis di mana? Di mana Bang? Di nubuatan ada itu loh Bang. Ini bukan nubuat, ini tertulis. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sebentar ya Bang ya, saya carikan dulu ya Bang. Iya, silakan. Pak TB mau masuk, mau jawab? Dia berdua di atas, jangan dulu diganggu. Biar acara santai aja. Di mana Yesus apa tadi? Dulu ini Bang. Di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib? Oh iya, sebentar ya Bang ya. Iya. Salah ketik. Ini saudara-saudara Kristen ke gereja belajar apa ya? Joget paman. Oh, joget. Ah, ini mualaf, dia tahu. Beliau tahu. Oke, sebentar ya. Dia jawab gitu ya Bang. Oh iya, ada tertulis Bang di Galatia 3 ayat 13. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jelas ya Bang ya? Nah, itu tertulis di mana?
Tertulis di Alkitab Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 13. Iya, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana itu? Tertulisnya di Ulangan 21 ayat 23, Bang. Masya Allah. Nah, di Ulangan 21 nomor 23 itu, orang yang terkutuk itu siapa yang mengutuknya di situ? Persoalan siapa yang mengutuk itu, bukan itu yang menjadi esensi, Bangku. Nggak bisa, nggak boleh. Di Nggak sini boleh, Bang. yang ditekankan di sini, terkutuklah orang yang terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21 nomor 23 kan. Pertanyaan saya, di Ulangan 21 nomor 23 itu yang dikutuk di situ orang mulia atau orang jahat, dan yang mengutuk di situ iblis atau Elohim yang mengutuk orang tersebut. Jadi begini, Bangku. Gimana? Yang terkutuk itu adalah orang yang jahat. Nah, Yesus terkutuk, dia menempatkan diri menjadi terkutuk supaya apa? Supaya dosa yang seharusnya ditanggungkan kepada kami yang berdosa ini ditimpakan kepadanya sehingga kami beroleh selamat. Saudara, itu maunya saudara. Bukan maunya saya, tadi kan sudah saya tunjukkan dalilnya yang dikutip itu adalah orang yang melakukan kejahatan, orangnya, oknumnya. Lalu oknum ini yang dikutuk oleh Elohim. Nah sekarang pertanyaannya, Anda sedang menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Tidak, Bang, tidak menyetarakan. Yesus sendiri yang jangan tertawa dulu, Bang. Jangan tertawa dulu. Jangan kesurupan dulu, Bangku. Kok jadi saya yang surupan? Itu dalil. Kalau ada yang lucu, Bang. Ya lucu dong. Ya lucu dong ini. Lucu dong ini karena di situ jelas-jelas. Saudara, Ulangan 21 nomor 22 23 itu kalau ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan semalam-malaman mayatnya di atas salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, coba, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Orang yang dikutuk Elohim, berarti Yesus ini orang yang dikutuk Elohim, betul? Yesus itu kan dikatakan di sini, Bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab terkutuklah orang yang digantung di salib. Jadi artinya begini, Bang Juma, Yesus ini rela menjadi kutuk. Yesus ini rela menjadi. Kok jadi larinya ke rela? Kenapa bisa jadi ke rela? Ini berbicara mengenai hukum. Dengar dulu, Bang. Jadi Yesus ini yang kudus ini rela menjadi terkutuk supaya kami beroleh keselamatan. Itu maksudnya di sini. Itu mau saudara. Itu maunya saudara. Tapi dalilnya tidak begitu, kawan. Dalilnya ini saya bacakan ulangnya. Jangan dulu kesurupan, Bang. Jangan bikin ketawa kalau nggak ada. Loh, kok jadi saya yang kesurupan? Ente yang kesurupan, nggak ada hubungannya di situ. Tak ada hubungannya, saudara, nggak ada hubungannya. Kita pelan-pelan ya, Bang ya. Kita pelan-pelan. Udah pelan kali pun. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus itu terkutuk karena kita, katanya. Maksudnya karena umat manusia yang berdosa ini, manusia yang seharusnya ini terkutuk, tapi ditimpakan kepada Yesus. Itu maksudnya, Bang. Itu maksudnya. Jadi bukan Yesusnya sebenarnya. Kenapa konsepnya ke situ? Ya, kan dalilnya tidak begitu, saudara. Dalil Anda yang harus paham. Saya ulang lagi, Bang ya. Kita urut pelan-pelan. Ulangan 21 nomor 22. Di situ oknum yang melakukan dosa itu yang dihukum mati atau bukan? Ya itulah. Jadi buktinya di sini dikatakan. Jangan menjelaskan dulu. Harus pengertian terhadap data dulu. Oke. Pengertian data dulu.
Ulangan 21 nomor 22 yang dihukum sepadan dengan hukuman mati oknum yang melakukan dosa itu atau yang mewakili? Oknum yang melakukan dosa. Bukan yang mewakili toh? Bukan. Bukan. Bagus. Nah, nomor 23 sabar dulu, jangan Anda menjelaskan dulu. Nomor 23 yang dikutuk tersebut karena melakukan dosa itu dikutuk oleh Elohim kan? Oke. Terus? Iya atau enggak? Iya, Oke, saya simpulkan. Ulangan 21 enggak. Habis itu Anda tanggapi. Saya simpulkan maksudnya kesepakatan kita ini terhadap data itu kita simpulkan. Dengarkan. Ulangan 21:22 yang dihukum mati di situ adalah oknum yang melakukan dosa. Kemudian 23-nya oknum yang melakukan dosa ini dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang apa hubungannya oknum yang melakukan dosa ini yang dikutuk oleh Elohim ini dengan Yesus? Apa hubungannya? Yesus tidak melakukan dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Terus apa hubungannya? Kenapa larinya ke situ? Kenapa harus Yesus? Jadi gini ya Bang Tio, Yesus itu sebenarnya bukan manusia terkutuk, tetapi dia terkutuk karena menebus kami. Di mana data itu tertulis? Di mana data itu? Galatia 13 ini. Galatia 13 itu Bang, Galatia 13 itu merujuk kepada oknum yang melakukan dosa sehingga dia dihukum mati dan dia dikutuk oleh Elohim, bukan mewakili dosa orang lain. Jadi gini Bang, kenapa lari ke situ? Dengar dulu Bang. Saya pelan-pelan ya Bang. Kita bahas pelan-pelan ya Bang ya. Kristus telah menebus kita dari hukum dari kutuk. Saya ulangi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi saya tekankan ya Bang ya, orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk. Yesus menempatkan diri sebagai orang berdosa walaupun dia tidak berdosa, dengan maksud supaya dosa yang seharusnya ditanggungkan kepada kami, kutuk yang seharusnya yang ditanggungkan kepada kami pengikutnya ini, Yesus ialah yang menanggungnya. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Tetapi konsep itu tidak dianut oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu. Jangan bertakiyah Bang. Ini. Kok saya jadi yang bertakiyah ya? Lukas menceritakan harus tergenapi tentang dia di dalam Taurat, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Oke? Nah, di Ulangan 21 nomor 22-23 itu harus berbicara tentang Yesus. Nah, sedangkan IQ-nya 62 mungkin makanya nggak paham-paham. Jangan menghina loh. Bukan menghina Bang, bukan menghina. Abang nggak nangkap di sini Galatia 3:13 ini. Saya sudah bicara pelan-pelan supaya Bang nangkap, tapi nggak nangkap. Harus dipaham ini orang ini. Sekarang begini saudara, sekarang begini. Ketika Paulus menyamakan antara Yesus dengan penjahat yang dikutuk oleh Elohim, apakah itu serasi? Cocok menurutmu? Antara Yesus dengan cocok enggak tuh yang dikutuk oleh Yesus? Tidak menyamakan itu. Ini astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22-23 disebabkan karena Paulus menyamakan Yesus yang digantung di salib menebus dosa kutu ini, dia menyamakan dengan orang yang ada di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Kalau dia tidak menyamakan, kenapa dia kutip itu? Bukan menyamakan itu Bang.
Kalau tidak, lalu kenapa Paulus mengutip itu? menjelaskan, sebentar Bang. Paulus itu menjelaskan bahwa Yesus menggantikan, bukan menyamakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Iya, saya ngerti di situ, Lul. Tapi dia mengatakan sebab ada tertulis. Yang tertulis itu di Ulangan 21. Sedangkan di Ulangan 21 itu adalah penjahat yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Iya betul. Itu yang dijadikan sebagai rujukan, bukan? Dengan kata lain, Paulus sedang menyamakan Yesus dengan penjahat yang sedang dikutuk oleh Elohim. Anda di mana sih? Salah Abang. Paulus di situ. Oke, kalau salah, sekarang Anda jelaskan. Kalau saya salah, sekarang coba Anda jelaskan ke saya, kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 data 22 dengan 23 kalau dia tidak sedang menyamakan penjahat yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus? Kenapa dia ngutip itu? Bukan menyamakan. Iya, sekarang Anda jelaskan kepada saya kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 23. Kenapa? Paulus itu mengutip Ulangan tadi karena di sini dikatakan Yesus itu menjadi kutuk. Bukan. Karena Kristus itu menebus kita dari dosa katanya. Nah, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang dikutuk di situ, orang yang menebus dosa orang lain atau dia sendiri? Yesus, sebentar, coba ulangi pertanyaannya Bang. Pertanyaan saya, Ulangan 21 nomor 22 23 itu oknum sendiri untuk dosanya sendiri atau untuk orang lain? Kalau dia yang di kitab Ulangan tadi itu, dia mati karena dosanya sendiri. Pintar. Lalu kenapa Paulus mengutip itu? Katanya begini, kata Paulus kan begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sebab dengan jalan menjadi kutuk. Sebab karena kita tertulis. Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi maksudnya menekankan di sini kenapa itu dikutip? Karena Paulus mengatakan bahwa Yesus itu menjadi kutuk dengan tersalibnya Yesus. Kenapa dengan tersalibnya disebut Yesus terkutuk? Karena sesuai dengan kitab Ulangan yang tadi itu maksudnya, Bang. Apa nyambungnya? Nyambungnya di mana? Ya, coba maksudnya Yesus ini sedang menggantikan dengan jalan. Ulangan 21 22 23 itu tidak ada di situ menggantikan. Itu adalah hukuman untuk oknum itu sendiri. Orang itu dikutuk, orang itu dikutuk karena dosanya sendiri. Nah, yang ditekankan di sini Abangku, karena Paulus mengatakan Yesus itu menjadi kutuk karena kita katanya. Nah, kenapa apa alasannya dengan tersalibnya Yesus itu kok disebut menjadi terkutuk? Nah, dikutiplah ayat Ulangan tadi itu, sebab ada tertulis katanya terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Berarti Paulus dalam Galatia 3 ini mengatakan bahwa Yesus mengganti kutukan yang diberikan kepada kalian dan dia yang mengambil kutuk itu. Iya, Yesus lah yang menanggungnya. Oke, sekarang Ulangan 21 bercerita tentang itu enggak? Di sini yang ditekankan Bang, alasan Paulus mengatakan menjadi terkutuk, alasannya yaitu karena yang saya tanya ini saya udah ngerti. Menurut iman kalian berdasarkan ajaran Yesus Paulus, dosa kalianlah harusnya yang dikutuk oleh Elohim. Oke? Ya. Dengan mengutip Ulangan 21 bukan dengan mengutip itu, Paulus mengutip itu hanya membuktikan bahwasanya Paulus itu mengatakan Yesus itu tidak mengutip tapi mengutip gimana sih? Sebentar. Paulus sedang membuktikan bahwa Yesus itu
tersalib itu merupakan suatu kutukan dengan menunjukkan kutipan itu maksudnya. Oke. Artinya kalianlah harusnya dikutuk kan? Iya betul. Nah, Manusia begitu. berdosa, Oke. itulah yang seharusnya Oke. Tetapi Yesus Oke. Berarti sekarang yang dikutuk Elohim siapa? Anda atau Yesus? jangan di-mute kan, Mbak. Pertanyaan saya, kawan. Sekarang yang dikutuk oleh Elohim, Anda atau Yesus? Mestinya kami manusia yang berdosa inilah yang harusnya dikutuk, tetapi Yesuslah yang menanggungnya. Yesus yang menggantikan. Berarti menurut saudara, orang benar ini menanggung kutuk untuk orang yang bersalah gitu? Iya. Oke, tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan ya. Oke. Berarti sabar dulu, sabar. Jangan Anda tambahi. Jangan Anda tambahi sebelum Anda saya tendang ke bawah. Oke. Saya lagi marah ini. Kau mengatakan dosa-dosamu sedunia orang Kristen laknatullah alaihi ditanggung oleh Yesusku gitu maksudnya. Iya, betul. Berarti yang dikutuk sekarang ini Yesus. Sebentar dulu. Saya bertanya. Ini gigi saya ini udah mulai merah, telinga saya udah merah ini. Berarti Yesus ini sekarang ini dikutuk. Malu menjawab dia, malu dia. Jadi Yesus ini sekarang adalah dikutuk. Malu dia menjawab. Berarti orang benar dikutuk oleh Elohim demi untuk kalian manusia laknat. Manusia yang laknat, yang manusia yang kurang ajar, yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, ditanggungkan kepada Nabi Allah, kepada Rasulullah yang bernama Yesus itu. Dosamu Bukan curi. Rasulullah itu, Bang. Bukan Rasulullah itu, Bang. Jangan disalahpahami. Oh, jadi Yesus bukan utusan Allah. Utusan, tapi bukan Tuhan yang bernama Allah yang mengutusnya. Terus Bang. kenapa ada di dalam kitabmu bertaburan kata Allah itu? Ya, itu terjemahan dari kata Elohim, Bang. Di mana Elohim terjemahannya? Allah kuceluk, penipu, laknat. Tidak, jangan nanti stroke, Abang. Jangan gitu, Bang. Abang, apa yang stroke? Kalau saya stroke gak apa-apa daripada Anda penghuni neraka kekal. Bahlul, dengarkan saya. Kembali ke kutub, simpulkan dulu. Iya, saya simpulkan kepadamu. Jangan simpulkan dulu, Bang. Saya simpulkan. Yesus itu sudah dikutuk kan karena kalian? Pertanyaan saya, kemana perginya orang yang dikutuk Elohim? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Oke. Buka mic-nya, Pak. Cepat biar selesai. Kemana perginya orang yang dikutuk oleh Elohim? Jangan di-mute-mute kan, Bang, biar bisa saya jawab. Ini stikernya diangkat lagi ke atas. Diangkat sedikit, Bang. Jangan ditutupi namanya. Jangan pelit kali ini. Stikernya dinaikkan dulu sedikit. Nah, supaya kita bisa tahu dia termute atau tidak. Orang yang dikutuk oleh Elohim itu ke neraka atau ke surga? Selain daripada Yesus, orang yang terkutuk itu sudah kena. Tidak bisa selain daripada apa? Jangan Kucuk, dipaksa. kamu tadi mengatakan Ulangan 21, 22, 23. Jadi yang harusnya dikutuk itu kalian itu tadi neraka kan? Bro, teman-teman, mohon dibantu titip layarnya, teman-teman. Layar teman-teman. Bro, Layar, teman-teman. saya lanjutin pertanyaan Bang Yoma. Pasukan. Yesus itu mati terkutuk. Hei. Yesus itu mati terkutuk nggak? Tunggu dulu, kenapa turun Bang Juma itu, Bang? Kena tembak, turun, kena kena tombak. Nggak usah diurusin yang begituan, lurusin aja dirimu. Kenapa kena tombak dia, Bang? Pertanyaannya, Yesus itu mati terkutuk atau tidak? Iya, sesuai dengan ayat yang Iya, cukup. dia rela menjadi Cukup. Saya nggak nanya tujuannya. Kalau Yesus itu mati terkutuk, orang yang mati terkutuk itu tempatnya neraka atau surga? orang yang mati terkutuk itu selain Yesus sudah pasti ke Di neraka. mana batanya? Selain Yesus di mana? Ya Yesus kan naik ke sorga, itulah ada buktinya. Berarti dia nggak terkutuk dong. Ya terkutuk selama 3 hari itu. Oke, sekarang
apakah Yesus di atas surga ini saya ikuti ya, masih terkutuk atau tidak? Tidak lagi. Siapa yang melepas kutukannya? Hah? Siapa yang melepas kutukannya? Ya, nanti ku jawab sesudah saya di surga ya Bang ya. Udah turun. Udah turun lah. Turun lah kau, angan-angan belaka kau. Angan-angan kan, kena kan ujungnya, nggak bisa. Nanti lah setelah saya mati baru jawab. Udah lo mati sekarang, nah baru tuh kirim surat kemari, kirim WA. Mencret kan lo sama gua. Selain Yesus terkutuk, tapi orang yang terkutuk ke neraka. Yesus tidak, padahal dia terkutuk. Apakah Yesus sekarang masih terkutuk? Sudah tidak, katanya. Siapa yang melepaskan kutukannya? Mana datanya? Mau kemana pun kau nggak ada urusan. Bang Andi. Jadi intinya adalah menurut Bang Juma, dari awal sampai akhir yang dikutuk itu adalah orang fasik, penjahat yang dikutuk, sebagaimana Ulangan 21, 22, 23 itu. Yang dikutuk di tiang salib itu bukan Yesus, karena Yesus bukan penjahat. Yesus itu orang soleh. Jadi yang kau tuhankan itu penjahat, yang dikutuk di situ, bukan anaknya Maria. Itu baru benar. Sadarlah kau semua di sini, sadarlah. Di mana datanya, Bang? Ya sekarang. Yudas. Boleh nggak? Yudas Saya dengerin dulu. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah, Bang? Tidak. Tidak. Terus Yesus itu punya salah nggak? Tidak. Ya, yang mati terkutuk di tiang salib, Galatia 3 siapa? Yesus. Katanya tadi nggak boleh ngutuk orang yang tidak bersalah. Sekarang Abang berbicara tentang penyaliban. Saya ulang lagi, Bang. Saya ulang nih. Penyaliban. Saya ulang sekali lagi sebelum diganti Bang Juma. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Terus yang mati terkutuk siapa? Yesus. Orang gila kau. Orang gila kan? Lanjut Bang Juma. Orang gila ini satu nih. Ya mereka ini semua anti Yesus. Orang-orang ini adalah anti Yesus. Sekarang kan kamu bertanya, dijawab. Tapi kan tidak sesuai dengan data dalil. Kenapa tidak sesuai, Bang? Kalau Abang bilang kalau yang disalib itu sudah menjadi Judas, di mana lagi pengorbanan itu? Karena penyaliban terkait dengan pengorbanan. Saudara, yang menjadikan salib itu menjadi pengorbanan itu kan Kristen. Itu kan kata Bang Juma. Loh, di mana domba-domba disalib ketika mereka ingin dikorbankan? Di mana? Ada orang Yahudi menyalib domba, korban sapi, lembu, ada? Enggak ada. Enggak ada, makanya aku bilang hanya Kristen yang menyalib korban. Kristen di saat penyaliban belum ada, Bang Juma. Iya, betul. Makanya saya katakan hanya Kristen agama yang lucu ya dan unik, karena penyaliban yang terjadi terhadap orang jahat dilantiknya menjadi korban penebus dosa mereka. Ya, tapi kan di situ ada pengorbanan, Bang. Nah, pengorbanan masalahnya apa? Penyaliban yang men-setting kematian orang yang dihukum mati ini sebagai korban tebus dosa kan Kristen. Atau Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang yang disalib itu adalah untuk nebus dosa. Di mana dalil di kitabnya orang Yahudi? Ada orang disalib nebus dosa. Di mana itu dalilnya? Ada? Tidak ada, tapi kan untuk menggenapi semua hukum-hukum Taurat itu, Bang. Hukum apa yang digenapi? Hukum Taurat dengarkan. Kalau Anda berbicara mengenai hukum Taurat, diantaranya kitab Keluaran, betul? Betul. Nah, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Iya. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Pertanyaan saya, menurut hukum Taurat yang harus digenapi menurut saudara, boleh tidak orang yang tidak bersalah dan orang yang benar itu dibunuh? Boleh enggak? Ya, tidak boleh, tapi tidak kan tidak ada yang bisa hidup benar-benar hidup di bawah hukum Taurat itu, yang melakukan hukum Taurat itu terus sendiri. Apa hubungannya kalau orang tidak bisa melakukan hukum Taurat, kenapa harus membunuh orang? Ada nggak perintahnya?
Ada nggak Harusnya. perintahnya ketika ada orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka dia harus berkorban menggunakan orang, menggunakan Tuhan? Ada nggak? Kalau Bukannya itu bukannya perintahnya kalau mereka melakukan dosa, mereka diminta di dalam Imamat 1-2 untuk mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Kenapa harus orang? harusnya kita tanya kepada Tuhan. Loh, Tuhan mana yang menginginkan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan menebus dosa dengan darah manusia? Ya tapi kan itu kenyataannya. Iya, kenyataannya memang ada penyaliban, yang disalib itu orang fasik. Yang disalib itu orang fasik, bukan orang Ya, benar. Dan iya, makanya orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, bukan orang yang dimuliakan. Makanya balik saya tanya sama Bang Juma, yang disalib itu orang fasik. Yes. Tetapi tidak ada dalilnya di dalam Alkitab. Atau buka dulu Bang, aku nggak pernah bilang kalau itu tidak? diserupakan. Amsal 21 nomor 18. Amsal penyaliban belum ada Bang. Lah, Amsal itu nubuatan dan pernyataan Tuhan nyata di dalamnya. Nubuatan. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Amsal. Oh, berarti menurut Bang Juba di dalam kitab Amsal itu ada pergantian gitu ya, diserupakan gitu. Kitab Amsal Jelas. berapa Bang? 21:18. Oke Bang, kita baca ya. Silakan. Tapi nggak ada sini Bang. Silakan Anda Orang baca. fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di situ? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Ini nggak ada di sini Bang, yang digantikan. Saya tanya tadi kan, saya tanya tadi kan nubuatan. Pertanyaan saya tadi Bang, mana nubuatan tentang kalau Yesus itu sudah diserupakan diganti dengan Yudas gitu ya Bang ya? Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Amsal 21 nomor 18. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang jujur? Yesus. Oh, terima kasih kembali Bang. Itu bukan tidak ada gantinya kan? Lah, itu dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Karena masa nggak ada tertulis kayak begitu? Bang. Kalau iya kan nggak ada ditulis. Kalau Yudas itu digantikan dengan Yesus di sini kan? Orang yang berkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Oh, berarti menurut Abang nubuatan ini tentang pergantian Yudas menjadi Yesus gitu ya? Oh iya dong. Oh, itu udah pasti. Berarti artinya pengorbanan disalib itu tidak ada lagi ya? Ya tidak ada Dari memang. Tidak ada konsep di dalam agama Yahudi orang nebus dosa korbannya itu disalib, satu. Dan tidak ada penebus dosa itu menggunakan orang. Hanya dewa Molok yang korbannya manusia. Tidak ada ajaran Yahudi. Penyaliban itu semata-mata berlaku untuk pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim. Itu ketika Abraham dipanggil bahwa dia akan diminta anaknya, diuji untuk diminta anaknya. Ya, itu untuk nebus dosa atau bukan? Itu nebus dosa atau bukan? Ya, makanya saya tanya. Kan ya, ini kan Tuhan sendiri yang memintanya kan? Iya, untuk nebus dosa atau untuk menguji? Loh, ya aku nggak tahu. Makanya jangan bawa data kalau Anda nggak tahu. Kan Abang bilang, aku bilang nggak ada orang yang dibuat untuk menebus dosa. Ketika Abraham dipanggil, kalau dia harus mempersembahkan anaknya. Itu Tuhan sendiri loh. Untuk dosa.
Padahal nggak tahu untuk menguji. Anda membawa data itu Anda sendiri nggak tahu. Yang saya tanya, yang saya katakan Itu kan saya kan mau meluruskan narasi abang itu, katanya tidak ada manusia kalau yang dikorbankan. Memang Kan nggak gitu. ada, memang nggak ada. Tetapi ketika Tuhan mengujinya Abraham, apakah itu memang bukan anaknya yang diminta dipersembahkan? Diminta. Terus ketika dieksekusi Tuhan menggantikan atau tidak? Ya, dia kan menguji, tidak digantikan dengan binatang. Digantikan dengan binatang. Iya. Terus kenapa Tuhan Iya. minta binatang? Tuhan minta binatang, kalian ganti dengan manusia. Kenapa? Di mana dalilnya itu, Bang? Tuhan minta Imamat binatang. Imamat 1 nomor 2. Iya, jadi apa Pak? Jadi apalagi penggenapan dari hukum-hukum itu tadi, Bang? Apa pengenapan apaan? Ya. Loh. Di mana pengenapan apaan? Tapi Bang Juma tadi bilang, Juma itu kan sama dengan Yesus katanya tadi. Saya dengar tadi iya dong. itu. Hah? Iya, memang betul. Jadi apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Yes. Juma punya bapak, punya ibu. Iya. Yesus punya bapak, punya ibu. Yesus punya bapak, punya ibu. bapak tiri ada. Ibu ada. Pak Juma bapak tiri enggak? Jadi kalau misalnya berarti ada bedanya ya. Jadi kan saya kan membuktikan ada bedanya kan? Ada bedanya kan? Dengar, bedanya dia bapak tiri, saya bukan bapak tiri, saya bapak kandung. Itu bedanya ya. Satu persamaannya banyak mana dengan perbedaan saya dengan Yesus? Persamaannya? Persamaannya semua. Apa? Iya. Persamaannya sudah kamu sibuk tadi. Ya persamaannya saya sama-sama manusia, semuanya sama. Iya, Pembedanya saja dia itu tapi kan lahir tanpa ayah. Kamu berubah. Sekarang permasalahannya adalah syarat untuk menjadi Tuhan adalah harus lahir tanpa ayah gitu. Anda kan berubah-ubah. Anda bilang tadi aku sama dengan Yesus. Yes, kenapa saya katakan saya sama dengan Yesus? Kenapa? Tapi apa perbedaannya? Saya bilang kenapa tidak saya ada. mengatakan itu? Dengar. Kenapa saya mengatakan sama? Karena orang Kristen menuhankan Yesus karena dengan alasan Yesus itu rohnya dari Elohim. Roh Elohim yang ada pada diri Yesus. Ternyata rohku juga itu adalah roh Elohim. Dalilnya ada dalam kitab Kejadian 6 nomor 3. Jelas itu. Terus apa lagi yang menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Ya, jangan di-mute ya. Apalagi yang menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Karena Yesus berasal dari firman. Menuhankan yang dimaksud seperti apa itu? Ya menyembah. Kalian melantiknya menjadi pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian. Lalu maksudnya. Iya, lalu enggak begitu. Lalu siapa Yesus ini? Siapa Yesus ini menurut saudara? Yesus itu Yesus. Anda bertanya Yesus kan? Dongok. Loh, udah Anda kamu tanya Yesus. Memangnya Yesus itu memang Yesus. Jadi siapa? Saya pikir tadinya Yesus itu Marti. Saya pikir Yesus tadi itu Martina. Ternyata Yesus itu adalah Yesus. Diskusi pakai congor, pakai ilmu dong. Saya kan bilang diskusi dengan saya itu pakai akal. Kalahkan saya dengan ilmu. Ya, kalahkan saya dengan ilmu. Jangan pakai congor babi kalau dengan saya. Jangan nanti sampai stroke abang. Ya nggak apa-apa. Kalau demi kebenaran nggak masalah. Yang sehat lah bang. Belum masalah. Ntar dulu. Biar sehat abang. Kata-kata abang juga Belum harus. dipersilakan bicara kau, ntar dulu belum. Nggak usah kuceramai saya. Iya, Coba nanya maksud lu, dulu abang semua sehat. teman-teman di sini yang laki-laki nih. Apakah kalian semua yang laki-laki jawab ya? Apakah kalian semua sama jenis kelaminnya dengan Yesus? A sama, B beda. Semua jawab. Dia juga jawab. Sama. Sama. Baik. Diam dulu kalau ini saya mau ngomong. Diam dulu. Apakah kalian sama dengan Yesus keluar dari rahim ibu? Sama. Sama. Apakah kalian sama pernah menjadi bayi seperti Yesus?
Sama dong. Sama. Apakah kalian sama? Pernah ngantuk seperti Yesus? Sama paman. Sama. Apakah kalian sama? Pernah lapar seperti Yesus? Sama. Sama. Makan ikan goreng juga. Apakah kalian sama? Pernah tidur seperti Yesus? Sama. Aku juga pernah tidur di perahu. Perbedaannya Yesus itu utusan Tuhan, kita ini adalah bukan utusan Tuhan. Itu aja bedanya. Setuju? Setuju. Terima kasih. Sekarang anak dewa saya tanya. Oke bang. Anak dewa saya tanya Anda dari dulu. Apakah jenis kelamin Anda sama dengan jenis kelamin Yesus? Nggak tahu saya bang, nggak pernah kuliah itu bang. Yesus laki-laki. Apakah Yesus laki-laki? Iya bang. Apakah Anda laki-laki? Betul bang. Sama atau beda? Mungkin lebih besar dia bang. Ah, ini orang gila ini jatuh nih. Apanya yang Bisa bilang gitu. Bisa jadi karena dia sunat, kalau kau enggak. Ya nggak sama lah bang. Dia kan disunat, saya kan enggak. Ya itu makanya kecil terus. Gitu bang. Terus apa? Lanjut bang. Apakah Anda pernah menjadi bayi? Tunggu sebentar dulu bang ya, izin bang ya. Katanya lanjut. Ini Menanyakan belum selesai. Sebentar. Ini mau dikasih persamaannya. Apakah Anda pernah menjadi bayi? Pernah bang. Apakah Yesus pernah jadi bayi? Pernah bang. Sama atau beda? Sebagai manusia pernah Yesus. Sama atau beda dengan Anda dengan Yesus? Saya kelahiran saya lebih muda daripada Yesus bang. Anda lebih hebat daripada Yesus. Ya udah, lebih hebat dia. Iya, nggak sama bang, karena dia lahirnya di kandang domba, sedangkan saya bang di rumah bang. Kalau Anda keluar dari mana? Dari rahim ibu apa lahir dari rahim domba? Dia dari rahim ibuku bang. Ya, berarti sama-sama. Yesus keluar dari rahim siapa? Maria bang. Sama nggak? Ya orang yang berbeda lah bang. Ibunya Maria, ibu. Jenis kelaminnya. Ya, jenis kelaminnya sama bang. Sama, baik. Apakah Anda pernah tidur? Kenapa bang? Apakah Anda pernah